Evaluasi proyek adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan, efektivitas, efisiensi, dan dampak sebuah proyek terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup analisis data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan apa yang berhasil, apa yang tidak, dan bagaimana perbaikan dapat dilakukan untuk proyek di masa depan. Sadu, mengukur keberhasilan proyek menentukan apakah tujuan dan sasaran proyek telah tercapai sesuai dengan rencana. 2. Mengevaluasi efisiensi. Menilai penggunaan sumber daya seperti waktu, anggaran, dan tenaga kerja. 3. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Mendukung pengambilan keputusan. Memberikan data yang relevan untuk menentukan apakah proyek perlu dilanjutkan, dihentikan, atau dimodifikasi. Pembelajaran untuk proyek selanjutnya. Mengumpulkan wawasan untuk mengoptimalkan proses, menghindari kesalahan, dan meningkatkan hasil di masa depan. Jenis evaluasi proyek, evaluasi berdasarkan waktu. Evaluasi awal baseline assessment dilakukan sebelum proyek dimulai untuk menetapkan indikator awal. Evaluasi formatif dilakukan selama proyek berlangsung untuk memantau kemajuan dan perbaiki masalah yang muncul. Evaluasi akhir dilakukan setelah proyek selesai untuk mengukur hasil dan dampak keseluruhan. Evaluasi jangka panjang dilakukan beberapa waktu setelah proyek selesai untuk mengukur keberlanjutan dampaknya. Dua evaluasi berdasarkan aspek. Evaluasi kuantitatif berfokus pada data numerik seperti pencapaian KPI, anggaran, atau jumlah output. Evaluasi kualitatif menganalisis pengalaman, persepsi, dan opini pemangku kepentingan melalui wawancara, survei, atau diskusi kelompok. Komponen utama evaluasi proyek. 1. Tujuan dan sasaran proyek. Evaluasi dimulai dengan meninjau tujuan proyek untuk memastikan relevansinya. 2. Indikator kinerja utama Key Performance Indicators KPI. Indikator yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengukur pencapaian proyek. 3. Anggaran dan sumber daya. Mengevaluasi apakah sumber daya telah digunakan secara efektif dan efisien. MAT. Manajemen risiko. Menilai bagaimana tim proyek menangani risiko yang muncul selama pelaksanaan. 5. Dampak dan keberlanjutan. Meninjau dampak proyek terhadap pemangku kepentingan dan keberlanjutan hasil proyek setelah selesai. 1. Perencanaan evaluasi. Tetapkan tujuan evaluasi. Apa yang ingin dicapai dari evaluasi ini? Tentukan metode evaluasi, kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi keduanya. Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam evaluasi. 2. Pengumpulan data. Gunakan berbagai metode untuk mengumpulkan informasi, seperti kuesioner atau survei, wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan, analisis dokumen proyek, laporan, anggaran, jadwal. 3. Analisis data. Bandingkan data aktual dengan indikator kinerja atau sasaran proyek. Identifikasi kesenjangan antara rencana dan realisasi. Penyusunan laporan evaluasi susun laporan yang mencakup tujuan evaluasi, metode yang digunakan, temuan utama, rekomendasi untuk perbaikan. 5. Diskusi dan umpan balik. Diskusikan hasil evaluasi dengan tim proyek dan pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang sama. 6. Tindak lanjut. Implementasikan rekomendasi dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas proyek berikutnya. Dokumentasikan pembelajaran yang diperoleh sebagai referensi untuk masa depan. Metode evaluasi proyek. Metode kuantitatif melibatkan data numerik untuk mengukur kinerja proyek. Contoh, analisis statistik, penilaian KPI, atau anggaran yang dihabiskan. 2. Metode kualitatif. Menggali wawasan dari pengalaman dan opini para pemangku kepentingan. Contoh, wawancara mendalam, survei kualitatif, atau diskusi kelompok. 3. Analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, threats. Metode. Metode untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi proyek. 4. Teknik logic model.
Menggunakan kerangka logis untuk menilai hubungan antara input, output, hasil, dan dampak proyek. Pendekatan 360-degree feedback mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak, termasuk tim proyek, pemangku kepentingan, dan penerima manfaat. Indikator kinerja yang umum digunakan. 1. Kesesuaian dengan jadwal. Apakah proyek selesai sesuai tenggat waktu? 2. Efisiensi anggaran. Apakah proyek menggunakan anggaran secara efisien tanpa pemborosan? Kualitas output. Apakah hasil proyek memenuhi standar yang telah ditetapkan? 4. Kepuasan pemangku kepentingan. Sejauh mana pemangku kepentingan puas dengan hasil proyek? 5. Keberlanjutan hasil proyek. Apakah dampak proyek dapat bertahan dalam jangka panjang? Hambatan dalam evaluasi proyek. 1. Kurangnya data yang akurat. Data yang tidak lengkap atau tidak relevan dapat mempersulit evaluasi. Solusi, pastikan data dikumpulkan secara teratur selama pelaksanaan proyek. 2. Bias evaluator. Evaluasi mungkin terpengaruh oleh opini subjektif evaluator. Solusi, libatkan beberapa evaluator dan gunakan metode berbasis data. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan waktu, anggaran, atau tenaga kerja dapat membatasi evaluasi. Solusi, prioritaskan aspek yang paling kritis untuk dievaluasi. 4. Resistensi dari tim proyek. Tim proyek mungkin merasa evaluasi sebagai kritik. Solusi, komunikasikan tujuan evaluasi sebagai sarana untuk perbaikan, bukan kritik semata. Kesimpulan evaluasi proyek adalah bagian penting dari manajemen proyek yang membantu memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek. Dengan pendekatan yang sistematis, evaluasi dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengidentifikasi keberhasilan, mengatasi tantangan, dan meningkatkan proses kerja di masa depan. Dokumentasi hasil evaluasi dan pelajaran yang diperoleh sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam manajemen proyek. Demikian, semoga bermanfaat.